Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Antoni Priambodo, saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia SMP ataupun MTS kelas 8 semester 1 tentang ragam informasi ataupun teks berita. Ayo, siapa yang dari kalian belum paham tentang apa itu berita? Jika belum paham, sedikit saya jelaskan. Yang pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi. Itu pengertian dari teks berita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama, menentukan unsur-unsur berita, menyimpulkan isi berita, yang selanjutnya menemukan struktur dan kaidah teks berita, yang terakhir menyampaikan berita secara tertulis dan lisan. Yang pertama, menentukan unsur-unsur teks berita. Teks berita memiliki mencakup 6 unsur. Yang pertama ada who, siapa, why, mengapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, dan yang terakhir how, bagaimana. Unsur berita yang pertama adalah siapa. Unsur ini merujuk pada siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Contohnya, truk bermotor polisi AB 9606 yang dikemudikan oleh Triyono yang berumur 30 tahun dengan kernet Brasim umur 39 tahun, warga desa Kalisegor, kecamatan Kedung Banteng. Truk yang mengangkut material tersebut tiba-tiba menabrak mobil yang bernomor polisi B1928 yang dikemudikan oleh Yusmanto yang berumur 59 tahun dengan kernet Gini 49 tahun, warga desa Windujaya, kecamatan Kedung Banteng. Akibat kejadian tersebut, Triyono langsung meninggal di lokasi kejadian, sedangkan Yusmanto meninggal saat berada di rumah sakit. Sementara itu, Darsim mengalami patah tulang, sedangkan Gini hanya mengalami luka ringan. Keduanya kini dirawat di RSI Purwokerto. Unsur berita yang kedua adalah apa. Unsur berita ini mengacu pada apa yang terjadi. Contohnya, sebuah dump truck yang muatan penuh menabrak mobil pickup dari arah yang berlawanan. Yang ketiga, unsur berita yang ketiga adalah di mana atau where. Unsur berita ini mengacu pada di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, kecelakaan tersebut terjadi di Simpang 3 Pasar Desa Baseh, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Yang keempat, mengapa. Unsur berita yang keempat adalah mengapa. Unsur berita ini mengacu pada mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya, peristiwa tersebut terjadi akibat sopir dump truck yang tidak bisa menguasai laju kendaraan, akhirnya oleng. Yang kelima, unsur berita yang kelima adalah kapan. Unsur berita ini merujuk pada waktu terjadinya peristiwa atau kejadian yang dilaporkan oleh jurnalis. Contohnya, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keenam, bagaimana. Unsur berita yang terakhir adalah bagaimana atau who. Unsur berita ini mengacu pada bagaimana peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi. Contohnya, akses jalan raya Garut, Jawa Barat kembali terganggu akibat longsor. Bongkahan batu besar material longsor menutupi salah satu akses utama ke wilayah Garut yang terletak di bagian selatan itu. Pagi ini Senin pukul 7 tanggal 2 bulan 3 2020, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang berlangsung sejak kemarin
diduga menjadi salah satu penyebab ambrolnya material longsor. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kata dia. Namun, banyaknya material longsor yang menutup akses jalan menyebabkan akses jalan raya sekitar Kecamatan Cisompet itu lumpuh. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 hingga kini masih mengular dari kedua arah. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama, menarik, terkini, terfaktual, jelas, kalimatnya sederhana. Contoh teks berita yang pertama. Sebanyak 54,9 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di desa Kecamatan Poso Kota Utara memilih ulang. Yang ini contoh teks berita yang kedua. Selanjutnya, ringkasan berita. Untuk membuat ringkasan berita atau informasi, pastinya kita harus menggunakan 6 pertanyaan pokok atau bisa dikenal dengan 5W plus 1H. Karena pertanyaan tersebut biasanya ditempatkan di bagian awal teks berita. Bagian awal berita juga disebut lead. Lead memaparkan klimaks, kejadian ringkas, lengkap, dan jelas. Untuk lebih jelas dalam menerapkan 6 pertanyaan pokok 5W plus 1H dalam membuat ringkasan teks berita, silahkan kalian simak langkah-langkah menulis teks berita berikut ini. Yang pertama, berdasarkan berita di atas itu seperti yang tadi, what, peristiwa apa? Who, siapa yang mengalami peristiwa itu? Where, di mana peristiwa itu terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi? How, who, bagaimana keadaan dan akibat-akibatnya? Selanjutnya, tanggapan terhadap isi berita. Setelah kita membuat ringkasan, sekarang kita menanggapi isi berita. Contohnya, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya berupa kritik atau komentar. Contohnya, cermati ketiga kalimat berikut ini. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh sumber lain. Yang kedua, bahasa yang digunakan cukup jelas. Sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penyampai berita. Yang ketiga, informasi yang disampaikan cukup jelas. Seperti tentang berita yang telah saya sampaikan tadi berupa kecelakaan antara mobil truk dan mobil pickup. Itu contoh beritanya. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan struktur dan kaidah teks berita. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi ataupun unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Dengan struktur penyajian seperti diawali dengan pertanyaan bagaimana, biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Yang seperti berita itu harus variatif, misalnya ada yang diketahui dengan penyajian apa, ada pula diawali dengan kapan. Selanjutnya, dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok
Dan semakin ke bawah itu semakin tidak penting. Bentuknya seperti piramida terbalik ya. Dan kaidah-kaidah teks berita yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat baku. Hal ini untuk menjebatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertaan penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat, penggunaan kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan yang terakhir beranalogi. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contoh konjungsi temporal antara lain kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi temporal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis ataupun urutan waktu. Selanjutnya, kita akan belajar menyampaikan berita secara tertulis dan lisan. Oke, setiap harinya banyak sekali peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nah, karena ini tentang berita, kita harus tahu langkah-langkah penyampaian berita itu seperti apa. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Ini yang penting. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan kerangka pada pola adik simba. Yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang paling penting ke yang paling tidak penting, berbentuk piramida terbalik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.